Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku, inspirasi spirit hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, FM KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Selamat pagi sahabatku, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabatku, kembali kami bersua di ruang dengar Anda Haji Ramadan bersama Kang Oji di 98,5 FM Radio Cirebon, inspirasi spirit hati. Pada hari Selasa tanggal 6 Muharram 1434 Hijriah, 20 November 2012. Sahabatku, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dalam program kesayangan kita, Benang Merah. Itu program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat. Akan dibahas secara tuntas sehingga dapat dijadikan fatwa, terformat secara interaktif. Bisa bertanya di line telepon, SMS, Yahoo Messenger, dan Facebook Radio Cirebon. Sahabatku, pagi ini tema kita adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seputar kisah-kisah detik-detik terakhir Imam Husain radhiyallahu an dan pembunuhnya, sebuah klasifikasi sejarah. Dan sahabatku, Haji Ramadan sapa rekan saya Kang Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Ozi? Alhamdulillah sehat selalu. Aja gimana sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Kang Ozi, pagi ini tema kita pembahasan dalam Benang Merah, yaitu Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seputar kisah detik-detik terakhir Imam Husain radhiyallahu an dan pembunuhnya, sebuah klarifikasi sejarah. Dan di program ini kita dapat bergabung di line telepon di 0231522549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_q@yahoo.com, dan FB Radio Cirebon. Sahabatku yang mendengarkan via streaming di www.buyayahya.org, selamat mendengarkan Radio Cirebon. Dan yang pagi hari ini mulai Radio
MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahawato Gorontalo, Sulawesi, Radio Azam 103,5 FM Karimun, Kepulauan Riau, Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjar, Kalimantan Selatan, dan masih banyak radio-radio lainnya. Baiklah sahabatku, langsung aja yang Ramadan sapa narasumber kita, guru kita Buya Yahya, yang pagi hari ini telah hadir di ruang dengar Anda di studio Radio Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar juga senantiasa diberi oleh Allah kesehatan. Amin, Allahumma amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, Buya, pagi ini kita membahas mengenai Ahli Bait Rasulullah SAW dan seputar kisah detik terakhir Imam Husain radhiyallahu an dan pembunuhannya, sebuah klarifikasi sejarah. Ini bagaimana dia membuk cinta kita kepada Ahli Bait Rasulullah, kemudian juga bagaimana kita harus mengagungkan Ahli Bait Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, hati kita selalu sambung. Ini bagaimana, Buya? Silahkan dimulai pembahasan pagi hari ini. Tafadhol, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Di dalam masalah ini, yang sebetulnya masalah ini adalah masalah yang tidak boleh menjadi masalah tentang ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ternyata ada orang yang menjadikan ini semuanya bermasalah. Di saat ada hamba-hamba, orang-orang yang atas nama ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan satu banyak kesalahan, sehingga secara tidak langsung merusak kemuliaan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada sisi lain orang yang karena munculnya kedengkian di dalam diri mereka, sehingga berusaha ingin menjauhkan dan menafikan tentang keberadaan ahli bait dengan beberapa macam penafsiran. Maka perlu kita hadirkan di sini tentang yang pertama, keutamaan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di balik ini semua, yang ketiga adalah akan muncul faham. Yang pertama, yang berlebihan mengagungkan, bukan berlebihan, telah salah cara mengagungkan. Sebab berlebihan itu selagi tidak kultus masih benar. Iya. Sangat mencintai ahli bait. Ada kelompok yang salah di dalam mencintai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pemahaman mereka terhadap ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai yang keempat, lihat, ada fitnah lagi yang menjadi besar adalah bersama terbunuhnya salah satu ahli bait Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Pertama, masalah kecintaan kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keutamaan ahli bait sungguh luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan tentang perkataan kesaksian para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar sendiri pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Urkubu Muhammadan." Sayyidina Abu Bakar menyuruh kepada keluarganya, perhatikan Muhammad, perhatikan Rasulullah. Dengan cara apa? Fi ahli baitihi, agar memperhatikan ahli baitnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini menjadi wasiat beliau untuk keluarga beliau, wasiat beliau untuk anak-anak beliau. Sayyidina Abu Bakar dengan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam riwayat lain, "Walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah habbu ilayya an asila min ahrabati." Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam menakibnya para sahabat Nabi. Beliau sampai bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, sungguh kerabat Rasulullah itu lebih aku cintai untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di situ juga ada riwayat-riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sendiri menyebut tentang ahlu baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Berulang-ulang Nabi Muhammad menyebutkan tentang Rasulullah ahli bait. Ada riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan, aku ingatkan kepada kalian semua. Subhanallah, seolah-olah
memang ini dibukakan oleh Allah Rasulullah. Bahwasanya tahu akan ada kedoliman pada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wasiatnya diulang-ulang. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian semuanya, ya, agar engkau ingat kepada Allah dengan cara mengingat memperhatikan ahli baitku. Menunjukkan seolah-olah di situ bakal akan terjadi sesuatu kepada ahli bait Nabi Muhammad, dan benar. Nanti akan terjadi dari masa ke masa banyak kebaliman terjadi atau dilakukan oleh orang yang mengaku mereka umat Nabi Muhammad, kebaliman kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, tatkala Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kulthum binti Ali, putrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Umar bin Khattab berbangga bisa sambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, ala tahnuni, tidakkah kau memberikan ucapan selamat kepadaku? Kenapa? Apakah kau, jadi waktu Sayyidina Umar bisa menikah menyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putrinya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mengatakan, apakah kau tidak mengucapkan selamat kepadaku? Kenapa? Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqulu yanqatu yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababin nasabi. Akan terputus nanti di hari kiamat semua sebab dan nasab kecuali sebabku dan nasabku. Masya Allah. Nah ini, nah kalau berbicara tentang keutamaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Tidak usah perpanjang, kita juga ingin segera menuntaskan. Yang penting sedikit demi sedikit semakin jelas. Subhanallah. Kemudian siapa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini ada ulama menafsiri bermacam-macam, tapi tidak saling bertentangan sebetulnya. Ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Ahli bait Nabi Muhammad adalah yang jelas adalah ashabul kisah. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, karena waktu Nabi Muhammad itu memanggil putra-putri beliau waktu ibtihal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidat Fatimah Az-Zahra, memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengambil Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian ditutupi dengan kain, dan Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahli, ya Allah mereka adalah keluargaku. Jadi ashabul kisah itu yang mutlak tidak bisa ditawar. Bahasa yang berikut adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sambungkan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya, Allahumma haula'i ahli baiti, ya Allah mereka adalah keluargaku, ya. Ini dalam riwayat lain, haula'i ahli baiti, fa'adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira, dan bersihkan ya Allah mereka dari kotoran dan sucikan mereka dengan pensucian yang sesungguhnya. Dalam ayat lain sesuai, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan membersihkan ahli bait, mensucikan ahli bait. Kalau disanding dengan hadis tadi, bahwasanya yang mutlak, yang pasti, yang masuk di dalam cerita ahli bait yang disucikan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah adalah 5 orang tersebut, yaitu Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan ada pun 5 orang tersebut memang jelas beliau adalah ahli surga. Nabi Muhammad ahli surga. Sayyidina Ali minal asra al-mubasysyirina bil jannati. Sayyidat Fatimah Az-Zahra yang pernah disebut Rasulullah, anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Engkau adalah salah satu keluargaku yang paling pertama nyusulku. Nyusul di mana? Di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain digelari dengan sayyidah sababi ahli jannati. Jadi 5 itu jelas mereka adalah ahli surga. Nah, baik. Jadi ini kemuliaan yang disucikan. Jadi ayat tathhir itu berlaku untuk beliau berlima ini. Subhanallah. Nah, ini beliau berlima ini. Kemudian setelah itu, apakah keluarga istri Rasulullah tidak termasuk ahli bait? Dalam ayat disebutkan abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana nisa'akum, menunjukkan bahasanya ahli bait itu adalah termasuk juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga begitu. Nisa'uhu min ahli baitihi. Kalau istri-istri Rasulullah juga termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kemuliaan. Akan tapi memang nisa Rasulullah ini, istri-istri Rasulullah tidak termasuk dari ashabul kisah. Kemudian setelah itu, jadi yang pertama adalah ahli bait Nabi Muhammad adalah pendapat yang pertama dan jelas. Yang pertama adalah ashabul kisah, 5 orang itu. Kemudian yang kedua masuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Ali, keluarga Sayyidina Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Yang ketiga ini Banu Hashim dan Banu Muthalib dulu.
Yang ketiga adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib ini. Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, ini jelas. Banu Hashim dan Banu Muttalib termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan dan Husain. Ini adalah melalui keutamaan Sayyidina Husain ya. Sayyidina Husain yang akan kita bahas nanti pada akhir pertemuan ini insyaallah. Jadi ini yang kelima adalah orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ini para ulama husnudzon, jangan sampai zalim kepada Rasulullah. Jangan sampai su'ul adab kepada Rasulullah. Maka ini pendapat diambil semuanya. Jadi mereka Banu Hashim, Banu Muttalib disebut sebagai ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sampai hari ini yang melalui Sayyidina Hasan dan Husain termasuk dzurriyyah Rasul sallallahu termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabul kisah dzurriyyah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azwaj istri Rasulullah adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mengatakan Banu Hashim, Banu Muttalib bukan keluarga Rasulullah. Sementara Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, Ahlul Baiti man hurimat sadaqatu. Yang haram diharamkan sedekah. Sedekah itu zakat. Dan dalam fikih, kalau ulama dalam kenyataan dalam ilmu fikih dijelaskan yang haram sedekah adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Beranikah kita mengatakan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah bukan ahli bait Nabi SAW? Tidak berani, Nabi Muhammad sudah menyebutkan. Nah, maka ini posisi aman kita itu adalah mengatakan bahwasanya ahli bait ashabul kisah ya. Kemudian istri Rasulullah ahli bait. Kemudian keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib ahli bait. Keturunan Rasulullah juga ahli bait. Jangan berani, jangan macam-macam ini. Kalau ternyata kita mengatakan Bani Hashim, misalnya apa? Istri Rasulullah bukan ahli bait. Allah, kalau sudah masuk ahli bait, kita zalim kepada Rasulullah, kita akan kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mengatakan keturunan Rasulullah inilah bukan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah adalah ahli bait. Hanya ayat tathhir saja berlaku atau tidak, ini masalah lain. Iya. Ayat tathhir memang jelas berlaku untuk 5 orang yang sudah disebutkan. Akan tapi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini ada. Karena keturunan, sebab keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, pertama beliau adalah keturunan Rasulullah, yang kedua jelas mereka adalah Bani Hashim. Nah ya, mereka adalah jelas Bani Hashim. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini mereka adalah termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Sayyidina Abu Bakar berpesan apa? Kita harus memperhatikan, menyambung silaturahmi kepada mereka, mencintai mereka. Dan mencintai mereka, ada riwayat lain tentang Sayyidina Husain, hada Husain, Allahumma hada Husain, Allahumma hada Husainan fa ahibbahu wa ahibba man ahabbahu. Nah, cintai Husain, cintailah orang yang mencintainya. Hada Husain fa ahibbahu wa dzurriyyatahu. Dalam riwayat nanti termasuk disebutkan cucunya Sayyidina Husain radhiyallahu sampai hari ini. Dan cucunya Sayyidina Husain bertebaran di mana-mana. Jadi mereka adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan syarif atau sayyid atau dengan habib, bermacam-macam. Setiap tempat punya istilah masing-masing. Hanya nanti ada perbedaan antara syarif dengan sayyid. Kalau syarif itu biasanya mereka yang memegang tampuk kepemimpinan. Biasanya kemuliaan yang diambil yang menjadi raja-raja, termasuk syarif Makkah waktu itu, syarif itu sebab di Najd, di Mekah juga banyak, di Hijaz banyak, di Mesir juga banyak. Mereka adalah gelar syarif atau gelar sayyid. Intinya sambung mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah ini. Jadi hati-hati di dalam masalah ini, jangan sampai kita zalim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini bukan ahli bait. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad tidak berketurunan. Bagaimana Nabi Muhammad tidak berketurunan? Sejarah banyak. Sayyidina Husain menurunkan, sudah jelas, Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain yang sampai keturunan ada sampai hari ini. Kok ada orang menafikan nasab ini semuanya? Nah ini, orang Arab sangat menjaga nasab. Dan keturunan Sayyidina Husain sangat dijaga. Orang Arab dengan nasab yang biasa saja dijaga, apalagi yang punya nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain yang memang keluarga anak-anak Sayyidina Husain, putra-putra Sayyidina Husain meninggal di padang Karbala saat itu. Akan tetapi ketahuilah, Allah menjadikan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sakit saat itu yang umurnya 17 tahun, sehingga karena sakit parah, demam yang parah, beliau tidak keluar dari perkemahan. Dan itulah kehendak Allah ingin menyelamatkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, sehingga keturunan Sayyidina Husain selamat melalui Imam Ali Zainal Abidin. Adapun Sayyidina Hasan punya keturunan banyak juga. Dan banyak sekarang itu tersebar keturunan Sayyidina Hasan banyak di Maroko sana. Keturunan Sayyidina Hasan banyak di Yaman Utara. Adapun keturunan Sayyidina Husain banyak juga di daerah Irak sana. Kemudian di daerah Mesir, kemudian daerah Hadramut. Banyak keturunan Sayyidina Husain. Dan ini bertebaran di mana-mana. Baik, ini terlepas dari perilaku mereka. Yang jelas mereka punya intisab, punya darah sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, bahkan sebagian para ulama mengatakan, jika seandainya ada dari wanita-wanita asraf, wanita ahli bait yang menikah dengan orang lain, memang secara fikih ini adalah pembahasan khusus. Ulama Syafi'i mengatakan tidak diperkenankan, termasuk ulama karena masalah kufu. Maka ternyata kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Kalau sudah terlanjur menikah, keturunannya pun hilang, nyambung kepada ibunya juga ada. Jadi masih ada darah Rasulullah di situ. Jadi sampai hal-hal yang demikian dijaga oleh para ulama. Subhanallah. Jangan sampai kita zalim. Nah, karena mereka tidak terpisah dari ibunya. Mohon maaf, seorang wanita syarifah yang tiba-tiba menikah, memang mereka melanggar keluarga. Mereka melanggar undang-undang fikih di dalam mazhab kita, yaitu masalah kufu. Akan tapi jika terlanjur menikah, maka ketahuilah anaknya seorang syarifah itu pun tidak bisa dipisah dari syarifah. Maka dia tetap punya kemuliaan, punya syaraf. Nasab tidak. Syaraf tidak bakal hilang. Ini yang harus dipahami. Sebagian orang langsung memandang biji dan merendahkan. Ingat, dia ada nyambung dengan Rasulullah, nyambung kepada ibunya. Jadi kalau ada orang, kadang-kadang ini ada pendapat yang keras mengatakan, tidak dapat terputus. Bagaimana terputus? Apakah rela wahai Anda jika Anda dikatakan Anda bukan anak ibumu? Siapapun mau tidak dikatakan bukan anak ibunya. Tidak mau. Hanya masalah nasab. Ya, makanya ini adalah nasihat khusus kepada para wanita yang punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para orang tua yang punya nasab kepada Nabi. Tolong dijaga dan dijaga nasab Anda. Sebisa mungkin Anda jangan menikahkan putri Anda kecuali dengan orang-orang yang mereka punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu amanat. Jangan sampai Anda lalai dalam hal ini. Memang dalam mazhab lain ada seperti mazhab Malikiyah menggampangkan masalah ini. Akan tapi ketahuilah, Anda pun harus memikirkan bahwasanya nasab mulia Rasulullah tidak boleh Anda berpaling darinya. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada seorang bapak menikahkan putrinya kepada orang yang bukan Sayyid, dikhawatirkan dia berpaling dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan, maka tetap dihimbau mereka untuk menikahkan putri-putrinya adalah dengan orang-orang yang punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada pernikahan tanpa itu, ini ada mazhab Malik memperkenankan dan sebagainya. Ini masalah-masalah lain, tapi tetap himbauan harus ada. Yang punya nasab tetap disambung dengan nasab. Tapi kalau ternyata terjadi pernikahan seorang syarifah dengan seorang yang bukan sayyid, maka ketahuilah kesyarafan putrinya, kesyarafan anak dari wanita tersebut tidak akan hilang sampai hari kiamat. Maka dari itu kita hati-hati, jangan sampai kita zalim kepada orang yang nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab memang tidak sambung, akan tapi kemuliaan tetap sambung. Ini yang harus kita pahami. Baik, kemudian masalah-masalah ini banyak orang-orang saat ini mengingkari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman sekarang ini. Sebetulnya permasalahannya karena kedengkian, karena mereka tidak punya nasab sehingga mereka pengen meniadakan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Nabi Muhammad itu waktu orang pada zaman Nabi mengatakan Nabi Muhammad tidak punya keturunan, langsung ditolak oleh Al-Qur'an. Inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Yang enggak punya keturunan adalah orang yang mencaci. Yang mencaci Nabi tidak punya keturunan. Rasulullah punya keturunan. Dan melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Baik, Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu adalah bid'atul Mustafa. Dia katakan kumpalan, yakni bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adza faqad adzani. Barang siapa menyakiti Sayyidat Fatimah Az-Zahra telah menyakitiku, dan akan keluar dari wanita mulia Sayyidat Fatimah Az-Zahra keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kok membahas ini terputus karena perempuan. Subhanallah, ini lagi-lagi orang yang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini seputar ahli bait. Jadi yang jelas ahli bait Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang sering disebut sampai hari ini dengan istilah habaib. Maka habaib ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus perhatian. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Jawabnya adalah cinta. Subhanallah. Kepada mereka. Karena apa? Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu melakukan satu kesalahan lalu membenci mereka atau karena kecemburuan kita sehingga kita memandang picik kepada mereka ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita mendengar mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas. Lebih baik kita salah dengan menganggap daripada salah menolak. Kalau ada orang datang ke rumah kita lalu berkata, "Aku adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kita tidak bisa mengecek kebenarannya, tapi kita juga tidak bisa mengecek kedustaannya. Misalnya mengecek kedustaannya gimana? Tetangga kita mulai kemarin tidak punya nasab, kalau tiba-tiba ngomong punya nasab kan ya. Tapi kalau ada orang datang kepada Anda misalnya,
Atau ada indikasi memang dia punya nasab, hanya saja belum ditahqiq misalnya, hanya misalnya belum dibuktikan secara benar, maka lebih aman bagi kita adalah menganggap itu semuanya. Kenapa? Karena apa? Kalau kita menganggap, berarti kita bisa memberikan hak-haknya. Iya. Tapi kalau kita buru-buru mengingkari, bisa saja kita kewajiban yang semestinya kita laksanakan tidak kita laksanakan, dan kita akan zalim kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh para orang-orang besar, termasuk Sayyid Ali At-Tantawi itu pernah mengingkari nasab Rasulullah. Tidak ada. Termasuk bangsa As-Sakaf, bangsa ini yang ada di Hadramut tidak benar. Sayyid Muhammad Ahmad Syadzili menuliskan dengan bahasa yang indah sekali nasihat bahwasanya, wahai Syekh Ali At-Tantawi, kalau memang engkau mengingkari nasab kami dari Rasulullah, nasab kami dari bapak-bapak kami yang nyambung kepada Rasulullah, apakah Anda tidak menyadari bahwasanya omongan Anda itu omongan berat? Kenapa omongan berat? Karena waktu Anda mengatakan kami adalah tidak nyambung kepada Rasulullah, berarti kami itu tidak benar nasab saya kepada bapak saya. Artinya Anda telah menuduh. Lalu kan Anda menuduh bahwasanya kami tidak, bapak saya ini tidak benar dengan saya. Maka dengan demikian Anda telah masuk bab qadzaf. Sebetulnya mestinya begini, kalau Anda mengatakan bapak saya tidak sambung dengan bapak saya, Anda harus bisa mendatangkan nasab saya. Selagi Anda tidak bisa mendatangkan nasab saya, maka Anda masuk bab qadzaf. Artinya apa? Mengingkari nasab itu adalah qadzaf. Seolah-olah mengatakan dia ibunya adalah zina. Jadi kalau ada misalnya para habaib, ini sekarang orang berani mengingkari nasabnya habaib. Habaib itu gak benar, gak nyambung ke Rasulullah. Baik, selama ini para habaib itu sudah menjelaskan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Dan kalau ada orang berkata nasabnya gak nyambung, dia harus mencarikan bapaknya siapa itu. Kalau tidak bisa mencari nasabnya, maka dia akan dicambuk 80 kali karena qadzaf. Sayyid At-Tantawi karena orang alim, dinasihati Sayyid Muhammad Ahmad Syadzili langsung salam. Nah, aku terima bahwasanya nasab ahli Hadramut, para habaib itu adalah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah cara bijak. Cara bijak. Kalau Anda mengingkari, Anda bakal zalim nanti. Baik, ini yang harus kita perhatikan tentang nasab ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sana banyak hal-hal yang harus kita perhatikan tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak kita maka untuk menumbuhkan cinta ini harus mukadimahnya itu tadi, kenal siapa ahli bait. Jangan sampai kita salah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, terima kasih atas mukadimah yang disampaikan. Dan sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali lebih lengkapnya. Dan sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Before our coffee,
के वली ओ बकरो उमर उस्मान वाली याराने नबी में सबसे जली ओ बकरो उमर उस्मान वाली guide us through the night. Their path they lead to paradise. They are the roots, we are the leaves. We are raindrops, they are the seeds. Ashabe Muhammad, Abdu ke wali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. Yaarane Nabi mein sabse jali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. When they stood tall, they lifted and firmly held his torch. Ashabe Muhammad, Abdu ke wali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. Yaarane Nabi mein sabse jali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. Their vision was lost time later. They sacrificed so much for us. Ashabe Muhammad, Abdu ke wali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. Yaarane Nabi mein sabse jali, O Bakr o Umar, Usman o Ali. Radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Tajwidus Sore, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di radioku, inspirasi spirit hati. Kajian kitab Al-Hikam ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30
sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon dan kajian kitab Minhajul Abidin. Ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Wuru Pleret, Cirebon. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga mereka melakukan perubahan apa yang ada pada dirinya masing-masing. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Karena itu, pastikan Anda tidak berada di dalam zona nyaman, karena kelak Anda akan terlindas oleh perubahan zaman. Saya akan memberikan bagaimana cara merubah diri kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Sebab jika kita tidak merubah apa yang ada pada diri kita, maka sejatinya kita tidak akan bisa merubah apapun. Dengarkan dan ikuti Inspirasiku bersama Bang Hak setiap Kamis jam 4 sore hanya di radioku Inspirasi Spirit Hati. Saya Bang Hak akan memberikan kiat-kiat bagaimana merubah mindset dengan benar, khusus buat pendengar radioku. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBL Radioku Inspirasi Spirit Hati. Inspirasi Spirit Hati. Dari Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang Sumber Cirebon, radioku dipancarkan. Sahabatku, saat ini Anda masih berada di program Benang Merah. Dan sahabatku ya, bersama guru kita Buya Yahya. Baik sahabatku, kami tidak menerima tanya jawab terlebih dahulu untuk line telepon ya, karena kami akan melanjutkan pembahasan mengenai Sayyidina Husain radhiyallahu an, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Baik Buya, silahkan dilanjutkan. Baik, sedikit sebelumnya ada beberapa hal. Yang jelas, kita wajib mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendiri harus dijelaskan bahwa makna cinta itu adalah bagaimana jika mereka sakit urusan fisik, kita benahi, kita beri obat. Kalau fisik mereka butuh misalnya makanan, kita beri makanan. Bahkan termasuk tanda cinta kita kepada mereka adalah jika ada di antara mereka yang mohon maaf akhlaknya tidak baik, maka kewajiban bagi kita untuk rindu membawa mereka kepada kemuliaan. Jangan dianggap yang mananya cinta itu adalah membiarkan mereka bermaksiat. Rasulullah bakal marah kepada kita. Kita mengambil hidayah dari Rasulullah. Bagaimana kita melihat cucunya melakukan kemaksiatan kok kita biarkan. Jadi makna cinta itu harus Anda fahamkan. Kalau guru kami Habibullah Muhammad Baharun mengatakan, mencintai ahli bait itu menganggap mereka seperti anakmu. Bagaimana? Kalau anakmu salah kau apakan? Ditegur. Itu adalah makna cinta. Jadi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Akan tahu intinya bahasanya ada di dalam hati kita makna pengagungan, karena itu ada nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini adalah pembahasan yang panjang juga masalah ini, akan tapi kita akan ambil sepotong-sepotong, yang penting kita sampai kepada maksud. Yang jelas kita wajib mencintai mereka, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas jangan terlintas ada kedengkian di dalam hati kita. Jangan terlintas ada kebencian di hati kita. Baik, mungkin ada di antara mereka yang punya perilaku tidak baik kepada Anda. Akan tapi perilaku baik kepada Anda tidak baik ini tentu harus Anda pahami bahwasanya mereka adalah tetap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat Anda perlu menegurnya, Anda perlu mengingatkannya, adalah wajar. Akan tapi awas, hati-hati jangan sampai ada di dalam hati Anda perubahan menjadi kebencian. Maka hindarilah sebab-sebab kebencian. Bahkan sebagian orang mengatakan, barangkali kalau kamu tidak mampu untuk selalu dekat, ya kamu jangan terlalu dekat. Akan tapi bantuanmu melalui jarak jauh tidak boleh terputus. Misalnya ada orang yang tidak bisa dekat, mungkin ada seorang habib, seorang sayyid yang perilakunya tidak baik, yang mungkin bisa saja mempengaruhi dalam urusan kejahatan. Maka cinta dia adalah mungkin menjauh, tapi kebaikan harus tetap dikirimkan kepada mereka. Apakah mendoakannya, apakah memerhatikan anak-anaknya. Pokoknya intinya ini adalah maknawi. Hatimu itu jangan sampai ada sesuatu kedengkian, kebencian, sehingga menjadikan perilakumu, biarpun itu engkau kemas,
nanti akan dilihat. Engkau tutupi kebencian di hatimu akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi lain para ahli bait sendiri, mereka bukan hanya pantas berbangga-bangga dengan nasab, mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang pertama apa? Harus menjaga nasab ini. Anda wahai ahli bait, harus Anda menjaga nasab. Nah ini sebisa mungkin Anda menjaga nasabnya, karena kewajiban. Karena apa? Nasabnya mulia. Sehingga dijelaskan masalah kafaah. Yang anaknya perempuan, maka dinikahkanlah dengan para habaib ini, para syarif, para sayyid. Ini adalah tugas para orang tua. Nah, biarpun perbedaan ulama masalah ini ada, akan tapi seperti itulah ini namanya menjaga. Kemudian kedua, jangan sampai ada orang mengaku-ngaku nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah memuliakan. Kalau mengaku-ngaku nasab, dia tidak akan mencium bau surga. Mengaku-ngaku nasab nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengaku-ngaku nasabnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah masalah ini, masalah kemuliaan nasab ini. Jangan sampai ada orang yang menafikan begitu saja orang yang mereka punya nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menafikan ini adalah termasuk bab qadzaf. Bagaimana Anda menyakiti cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kalau ada orang mengaku dirinya adalah punya nasab, apalagi punya hujah-hujah, apalagi punya keluarga, mereka mengatakan dirinya adalah punya nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang mengatakan saya bangsa Asgaf, saya bangsa ini. Kenapa Asgaf itu siapa? Yang nasabnya nyambung ke Rasulullah. Selesai. Jangan Anda banyak rewel. Enggak mungkin ini. Awas, hati-hati. Pokoknya kalau ada orang mengaku mereka punya nasab, selagi tidak kenyataan mendustakannya. Nah, kenyataan tidak mendustakannya, maka Anda tidak boleh mengingkari serta-merta, karena itu juga membahayakan membahayakan diri Anda, akan menjadikan kita itu menyakiti cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ahli bait Nabi Muhammad harus menjaga kemuliaan nasab ini. Yang kedua adalah Anda adalah uswatun hasanah, suri toladan. Ketahuilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Anda ahli bait Rasulullah bukan cuma-cuma, akan tapi Anda harus menjaga kemuliaan nasab itu sendiri. Jangan Anda nodai kemuliaan Rasulullah dengan perilaku Anda, sehingga kemuliaan yang Anda lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga dalam hati wa may yaqtut minkunna lillahi wa rasulihi, dalam ayat Al-Qur'an, mereka istri-istri Rasulullah yang juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu jika mereka itu beribadah kepada Allah wa ta'mal solehan, melakukan satu kebaikan, nu'tiha ajruha marrataini, diberikan oleh Allah pahalanya 2 kali lipat. Sehingga sebagian orang mengatakan, jadi kalau para ahli bait itu kalau mau jadi orang hebat itu cepat. Subhanallah. Memang begitu. Sehingga dengan kecerdasan yang mungkin sama dengan yang lainnya tapi bisa cepat kepada. Kenapa? Memang mereka punya kelebihan dari sisi ini. Karena punya kelebihan, amalnya pun dilipat gandakan oleh Allah, dan seperti itulah. Makanya kelebihan daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat, jika mereka punya kesalahan juga ayat lain punya kesalahan apa? May ya'ti minkum bi fahsyatin bayyinah. Mereka melakukan satu kejahatan, satu ketidakbaikan, yudha'af lahal adzab, akan dilipat gandakan. Jadi karena apa? Dia figur, dia adalah contoh. Lah kalau contoh beri contoh yang jelek, maka akan ditiru yang lainnya, maka akan ditambah oleh Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu, jagalah nasabmu hai ahli bait Rasulullah. Jagalah nasabmu dan muliakan dirimu, muliakan nasabmu, muliakan Nabi Muhammad dengan cara menjaga perilaku yang baik. Jangan sampai mentang-mentang ahli bait lalu seenaknya melanggar. Tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan yang ketiga, jangan mengandalkan nasabmu. Ketahuilah, semuanya ini ada hisabnya di hadapan Allah. Nasabmu kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemuliaannya akan menjadi kita nodai jika kita hanya mengandalkan nasab saja, ternyata kita tidak memuliakan Nabi. Loh, katanya kita bangga dengan Rasulullah. Anda bangga dengan Rasulullah misalnya. Anda wahai ahli bait, kalau Anda bangga dengan Nabi Muhammad, tentunya Anda bukan bangga sekedar bangga dengan nasab. Bangga dengan perilaku Nabi, bangga bisa niru Nabi. Masa bangga dengan nasabnya? Apa makna bangga dengan nasab kepada Rasulullah saja? Maknanya orang bangga nasabnya ke Rasulullah itu bangga karena dia nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nyambung Rasulullah, nggak ada yang perlu dibanggakan di situ. Karena nyambung dengan Rasulullah, dan nyambung dengan Rasulullah itu maknanya juga ada yang lain, bukan sekedar nasab. Kalau memang Anda bangga dengan Rasulullah, tentu Anda akan bangga jika Anda bisa makan seperti makannya Rasulullah, Anda bisa berjalan seperti berjalan Rasulullah, Anda bisa berpakaian seperti pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini maknanya. Kemudian yang lain yang harus diperhatikan bahwasanya keluarga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka punya ciri khas juga sangat dekat kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di antara mereka itu sangat dekat. Sehingga Sayyidina Ali pun memberikan putrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan kemudian dan seterusnya mereka terjadi kawin silang di antara mereka karena apa? Sahabat Nabi dengan ahli bait Nabi Muhammad kedua-duanya adalah asas di dalam Islam sehingga disebutkan dalam hadis sahih likulli syai'in asas, segala sesuatu ada asasnya, wa asasul islami, dan asasnya Islam adalah mahabbatu ashabi Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, wa mahabbatu ahli bait Rasulullah, dan cinta kepada ahli bait Rasulullah. Sehingga nanti menjadi kaidah bahwasanya ciri akidah yang selamat adalah mencintai ahli bait Rasulullah. Yang kedua mencintai sahabat Nabi. Kalau hilang salah satunya pincang dan dia akan sesat. Ini dua-duanya. Kemudian setelah itu ada sekelumit kisah tentang Sayyidina Husain. Kita tidak akan cerita panjang karena sudah ini waktu ya. Yang jelas Sayyidina Husain adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuhnya adalah penjahat besar. Yang membunuhnya adalah paling dolimnya orang dolim adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah orang mati syahid, Sayyidus Syuhada. Jadi gelar Sayyidus Syuhada bukan saja oleh sekelompok orang Syiah misalnya, akan tapi Sayyidina Husain milik kita. Sayyidina Husain adalah imam kita, Imam Husain. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak tega saat melihat Sayyidina Husain. Rasulullah dalam keadaan khutbah, Sayyidina Husain di hadapannya langsung turun diambil. Aku tidak sabar dengan anakku ini. Diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicintai. Rasulullah mengatakan, "Inni uhibbu Husain. Allahumma ahibbahu ya Allah. Aku mencintai Husain. Allahumma ya Allah, cintailah Husain, wa ahibba man ahabbahu, dan cintailah semua yang mencintai Husain. Allah. Jadi Sayyidina Husain harus cintai. Maka yang menyakiti Sayyidina Husain menyakiti Rasulullah dan tempatnya di neraka jahanam. Terjadilah setelah itu pembantaian kepada Sayyidina Husain dan keluarga beliau. Ketahuilah pembantaian ini terjadi pada masa itu ya, tanggal 61 Hijriah. Pembantaian terjadi di padang Karbala di bulan Muharram seperti ini. Saat seperti inilah waktu itu Sayyidina Husain melakukan perjalanan yang pedih sekali. Meninggalkan Makkah. Pertama Madinah, dari Madinah pergi ke Makkah. Dari Makkah Sayyidina Husain melakukan perjalanan. Di hari-hari semacam ini Sayyidina Husain bersama keluarga beliau dan bersama anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah menuju ke Kufah waktu itu. Ingin menuju ke Kufah. Di perjalanannya ila Sayyidina Husain ternyata di situ ditipu oleh orang-orang yang mengaku cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang membunuh Sayyidina Husain adalah mereka yang mengaku cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lidahnya mengatakan cinta ahli bait, cinta Sayyidina Husain, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini semua akan ternyata hati mereka adalah dusta. Mereka lebih senang kepada kekuasaannya. Mereka lebih senang dengan pangkat sehingga mereka dengan lega membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kisah perlu yang kami jelaskan sekelumit saja. Terjadi pembantaian Sayyidina Husain. Tidak bisa dipungkiri. Syamar ibn Jauzan yang memenggal leher Sayyidina Husain di bawah perintah yang bernama Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad bawah naungannya Yazid. Ini tidak bisa dipungkiri. Yazid, Ibnu Ziyad dan Syamar ibn Jauzan. Syamar ibn Jauzan adalah yang membunuh Sayyidina Husain, yang mengangkat pedangnya lalu dipenggalkan ke leher Sayyidina Husain dengan bangganya memisahkan kepala Sayyidina Husain dari badannya. Allah. Cucu siapa ini? Cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah. Ada kesempatan masuk surga orang kayak begini. Terkutuk manusia kayak begitu itu. Kemudian apa? Ibnu Ziyad di bawah ke gubernur. Beliau ada gubernur. Penguasa di bawah naungan Yazid. Baik. Yazid adalah seorang pemimpin yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di sini ada fitnah bahwasanya yang membunuh Sayyidina Husain adalah ahli sunnah wal jamaah. Memang benar yang membunuh Sayyidina Husain adalah di bawah pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi apakah bisa kita katakan yang membunuh Sayyidina ahli sunnah wal jamaah? Dari masa ke masa yang namanya pemerintah itu yang penting aku menang, yang penting aku jaya, yang penting ini ikut apa saja. Jadi, contoh zaman negeri kita aja. Kalau ada kejahatan, apakah berarti pemerintahnya merestui? Kalau ada kejahatan dari pemerintah, apakah itu adalah pendapatnya ulama? Tidak. Jadi keputusan Ibnu Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain adalah inisiatif dari dia. Dan bukan keputusan para ulama. Yazid, Ibnu Ziyad, mereka atau orang-orang kejam. Sehingga yang berbeda dengannya dari para ulama dipenggal lehernya. Dan selama ini mungkin kisah para sahabat Nabi dan ulama yang dipenggal lehernya banyak. Akan tapi semua kisah ini tertutup dengan kisah Sayyidina
Husain. Mereka pada bungkam tidak berani mengucapkan. Tidak berani karena apa? Banyak yang dibunuh pada zaman itu. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah banyak dibunuh. Yang membela Sayyidina Husain dibunuh, yang membela Sayyidina Husain dibunuh, membela Sayyidina Husain dibunuh. Jadi mereka itu membunuh bukan atas nama agama, mereka atas nama kekuasaan. Memang mereka mengatasnamakan lain ya, mengatasnamakan agama. Sehingga diekspos setelah itu oleh kaum Syiah bahwasanya yang membunuh Sayyidina Husain adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah semuanya, mencintai Sayyidina Husain dan murka kita dan kita akan marah kepada pembunuh Sayyidina Husain. Ibnu Ziyad terkutuk. Dan Yazid sendiri adalah bukan orang yang benar karena membiarkan terbunuh Sayyidina Husain. Nah, berbeda dengan ayahnya Muawiyah. Kita tidak bersirat dengan Muawiyah. Yazid sendiri. Yazid adalah yang merestui, mendiamkan, membiarkan terbunuh Sayyidina Husain. Akan tapi apakah Yazid kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah? Enggak ada peduli dia pemabuk, dia main perempuan. Ini adalah Yazid, seorang pemimpin yang fasik, yang tidak kenal agama. Hanya waktu itu kebetulan dia berkuasa di kampung, di negeri ahli sunnah wal jamaah. Tapi keputusan dia adalah bukan keputusan ahli sunnah wal jamaati. Ini harus dipahamkan. Ahli sunnah wal jamaah mencintai Sayyidina Husain. Kalau pengen tahu hakikatnya di mana? Lihat di Kutubus Sittah. Buku kita Bukhari, Muslim, bagian sanjungan kepada Imam Husain. Apakah ada satu pun dari riwayat yang memperkenankan membunuh Sayyidina Husain? Ini semuanya sangat jelas. Makanya jangan tertipu oleh sebagian orang yang mengatakan yang membunuh Sayyidina Husain adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Tidak, yang membunuh adalah bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Memang iya, pemerintah saat itu adalah pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi lihat, pemerintahan fasik tidak kenal apakah itu ahli sunnah atau ahli bid'ah, mereka tidak peduli. Yang penting mereka menang, tetap percaya. Bukankah yang membunuh Imam Hasan adalah utusan dari Yazid? Sayyidina Hasan adalah dibunuh oleh seorang wanita yang dinikahi oleh Sayyidina Hasan atas perintah Yazid. Yazid menyuruh, kalau kau bisa membunuh Hasan, kau akan aku nikahi. Setelah itu perempuan meracuni Sayyidina Hasan. Meninggallah Sayyidina Hasan karena racun. Dan wanita itu datang kepada Yazid minta untuk dinikahi. Yazid tertawa. Cucu Rasulullah saja kau bunuh, apalagi aku nanti. Akhirnya ini Yazid punya rekayasa untuk membunuh. Jadi ini memang dia adalah pemimpin ahli sunnah wal jamaah di saat itu. Akan tapi pemimpin negara, bukan pemimpin agama. Maka harus dibedakan. Lihat, mohon maaf ya. Sekarang begini, kalau ada keputusan di Indonesia ini misalnya, Anda hidup di Indonesia, keputusan presiden yang melanggar, contohnya pelacuran ada, perjudian ada, apakah langsung Anda berkata bahwasanya ulama Indonesia mengizinkan yang namanya pelacuran dan mabuk-mabukan begitu? Tidak. Ini adalah keputusan negara yang tidak ada hubungannya dengan agama saat itu. Maka kita harus paham bahwasanya yang membunuh Sayyidina Husain adalah bukan ahli sunnati wal jamaati. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan dan semoga sahabatku dan kami semua semakin cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung ke pertanyaan yang sudah bertanya banyak sekali, alhamdulillah. Dari Jawa Tengah ya, dari Pati ada sahabat Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui FP Radio Kecilbang, baik kita menyapa dengan telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasahbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Anah di Sumber. Ibu Anah di Sumber. Silakan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yahya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya. Radionya dikecilkan dulu Bu. Maaf Bu Anah, ada feedback. Dia lebih keras. Radionya dikecilkan. Iya, silakan Ibu. Ibu, radionya dikecilkan. Radionya dikecilkan, sudah Ibu? Dikecilkan radionya. Radio di rumahnya dikecilkan, jadi suaranya ada feedback di sini, mantul. Iya, silakan Ibu. Ini ada angkatan sebagian halo. Iya, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Ada anggapan sebagian orang kan yang mengatakan bahwa ahli bait Rasulullah yang perempuan itu jika nikah dengan laki-laki biasa maka nasabnya tidak akan nyambung lagi ke Rasulullah Bu ya. Tapi Bu ya kan tadi mengatakan juga masih nyambung gitu jika seorang perempuan yang nikah dengan laki-laki biasa itu
nikah dengan perempuan biasa dan laki-laki biasa, ketika ke anak-anaknya masih akan nyambung sih Pak. Sudah cukup Ibu, itu aja. Ada lagi? Ada nanti ini. Ya. Di luar tema ya. Iya baik. Baik. Diharamkan memakai pakaian yang terbatas. Pelan-pelan itu gimana? Ini ada lagi. Pelan-pelan. Bagaimana? Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, diharamkan memakai pakaian yang terdapat gambar manusia atau hewan, menggantungkannya, menjadikannya sebagai tabir atau menjualnya. Nah, hukum itu dikenakan untuk wanita saja. Ini juga. Baik. Udah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ana di Sumber. Cukup satu pertanyaan di line telepon. Dan mohon maaf ketika guru kita menjawab, sahabatku ya, kami tidak melihat di line telepon Anda. Baik, pertanyaan yang sangat bagus Ibu. Iya, yang pertama. Yang pertama harus paham bahasanya pernikahan seorang syarifah dengan orang biasa ini di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya itu tidak benar, tidak dibenarkan karena itu termasuk syarat luzum. Makanya di dalam pernikahan harus ada kufu, seorang syarifah harus dengan sayyid. Namanya syarat luzum. Sehingga yang mengatakan syarat sah hanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal saja, riwayat dari Imam Ahmad. Artinya apa? Diupayakan. Nah ini awas wahai para orang tua yang mereka punya nasab. Upayakan dan upayakan dan upayakan sebagai penjagaan kemuliaan nasab anakmu. Kemuliaan syaraf kemuliaan anakmu. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan sayyid. Ini harus Anda pahami ini. Dipahami ini. Baik. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i bukan dikatakan tidak syah dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi lihat, kalau orang tuanya sudah merelakan menjadi sah, akan tapi apakah sah itu sesuatu yang baik setiap yang sah? Jelas bagaimana menikahkan putrinya dengan seorang yang bukan syarif, tentunya dia adalah kehilangan kemuliaan ya. Mestinya dia seorang bapak rindu anaknya untuk dinikahi oleh seorang sayyid. Nah, ini harus. Makanya istilah kafa'ah. Kafa'ah itu syarat luzum. Kalau keluarganya mengizinkan maka jadi sah. Itu adalah syaratul luzum. Ada kalau lihat dalam kitab fikih semacam itu. Ya madhab, kecuali madhab Malik langsung saja bukan syarat itu. Bukan syarat kafaah di dalam masalah nasab, tidak syarat di sini. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, termasuk madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kafaah ini harus. Dan kafaah ini adalah keserasian antara istri dengan suami. Ini adalah disepakati orang yang berakal semuanya. Kalau ada orang mengatakan para habaib itu ekstrim, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang biasa. Apa itu? Loh. Semua orang itu urusan kafaah ini adalah kesepakatan orang berakal. Jujur, seorang ratu saja bukan urusan sayyidnya. Seorang raja kira-kira kalau nikahkan putrinya sama tukang sapu atau orang sama-sama raja biasanya. Sama raja. Pedagang kaya dengan orang kaya. Semuanya begitu. Karena apa? Keserasian itu penting, itu disepakati orang berakal. Kalau ada orang berbicara tentang kafaah dikatakan nggak benar. Kafaah ini harus suatu yang umum. Semua orang yang berakal mempercaya tentang kafaah. Nah, kemudian jika terjadi pernikahan ini, memang dihimbau wahai para syarifah, sebisa mungkin engkau mencari sayyid yang benar tentunya berakhlak. Cuman jika ternyata terjadi pernikahan karena satu hal, atau mungkin saat itu mohon maaf seorang wanita keburu ingin menikah, takut terjumus zina seorang syarifah ini, sehingga harus dinikahkan dengan seorang yang biasa, sudah terlanjur menikah misalnya, lalu punya anak, bagaimana? Mereka mengatakan nasabnya putus dengan Rasulullah. Memang secara nasab putus karena nasab itu kepada bapak. Akan tapi kemuliaan lewat ibu tidak. Namanya syaraf. Syaraf bukan nasab. Ulama mengatakan syaraf. Fala yanqati syarafuhu. Tidak terputus kemuliaannya. Kenapa kemuliaannya tidak terputus? Karena anak itu anaknya ibunya kan juga? Iya. Apakah mungkin? Mohon maaf, seandainya yang bertanya adalah syarifah. Wahai yang bertanya, seandainya Anda seorang syarifah, kemudian suami Anda orang biasa. Anak Anda itu anak suami Anda atau anak Anda? Anak dua-duanya kan? Dua-duanya. Baik. Apakah mungkin diputus kemuliaan dari diri Anda? Tidak mungkin. Tidak. Maka dari itu, sebagai orang di luar dari itu, kita tetap menganggap ini punya kemuliaan. Maka hormati dia. Karena dari sisi ibu dia punya nasab kepada, punya syaraf, punya kemuliaan kepada Nabi SAW. Kalau nasab iya terputus. Sebab nasab hanya laki saja. Nasab perempuan hanya satu, Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi kemuliaan tetap ada. Jadi putri, jadi tetap nyambung kemuliaan melalui seorang wanita. Ini, baik ibu. Tadi mohon, ini ada dua masalah. Masalah kafaah lain, masalah syaraf, masalah nasab lain, masalah kemuliaan adalah lain.
Baik. Jangan salah nanti keluar ekspos Buya Yahya mengatakan nasabnya orang wanita yang menikah dengan laki-laki biasa nasabnya nyambung. Ini salah informasi dan fitnah ini. Tidak, nasabnya tetap kepada laki-laki. Akan tapi kemuliaannya karena apa? Wanita itu melahirkan seorang anak, anaknya pasti nyambung dengan dia, mewarisinya, kan begitu. Dan dia berbangga, ibuku adalah Syarifah. Tetap berbangga kan sang anak. Kalaupun bercerita, bapakku sih orang biasa, tapi ibuku Syarifah. Lihat, berarti kemuliaan nyambung di sini. Tidak ada putus kesarufan. Nasab wallahu alam. Baik ya. Yang kedua diharamkan pakaian yang bergambar manusia dan selanjutnya atau binatang. Baik, masalah gambar ini bukan urusan pakaian saja, Ibu. Sudah pernah kita bahas gambar itu ada yang pertama, gambar yang mutlak haram itu adalah gambar yang mujassad. Patung itu haram kecuali untuk anak kecil dalam bentuk boneka. Kemudian gambar yang mutlak halal, Ibu, gambar yang tidak bernyawa, pepohonan, gunung dan lautan. Ini yang ketiga adalah gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa yang digambar secara utuh, ini ulama berbeda pendapat, Ibu. Sebagian mengatakan ini adalah haram, sebagian mengatakan ini tidak haram ya. Yang mengatakan haram itu, yang mengatakan tidak haram berhujjah Nabi Muhammad illa raqman. Jadi kemudian tahqiqul mana sudah kita sebutkan kemarin pembahasan kayaknya di benang merah atau bagaimana? Di benang merah sudah Ibu mungkin kelewatan tentang gambar secara umum, bukan urusan baju, Bu. Bukan baju, bukan saja, bukan di tembok, bukan. Ini berbicara tentang gambar secara umum. Jadi gambar ada yang ulama berbeda pendapat adalah gambar itu tadi, gambar yang bernyawa yang dilukis oleh tangan seseorang, maka saat seperti itu maka gambar itu menurut sebagian ulama adalah haram. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Sebab yang diharamkan jelas yang Rasulullah mengatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Al-musawwirun itu siapa? Karena hadis sebelumnya adalah tentang hadis tentang salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat di rumah sahabatnya ada matil patung-patung. Patung-patungnya Siti Maryam. Kemudian di saat seperti itu Rasulullah mendengar itu ada patung-patung di situ. Nabi Muhammad sahabat Nabi berkata, Nabi Muhammad inna asyaddan nasi an adaban yaumal qiyamati al-musawwirin. Yang musawwirin adalah orang gambar patung. Makanya tadi saya sebutkan yang mutlak haram patung, yang mutlak halal gambar pepohonan, gambar lautan. Yang ada pun lukisan-lukisan itu ada ulama berbeda pendapat, tapi kebanyakan mengatakan adalah haram. Paling tidak itu jatuh kepada makruh yangnya. Kemudian setelah itu fotografi adalah bukan gambar yang dimaksud ini. Karena fotografi bukan membuat sesuatu yang baru. Karena fotografi itu hanya menyimpan sesuatu yang ada sesungguhnya. Anda masuk ke layar fotografi, ya kan? Setelah fotografi layar itu disimpan, setelah disimpan dikeluarkan dalam bentuk perintah retas. Maka itu tidak membuat sesuatu yang baru. Maka fotografi tidak termasuk bab ini. Fotografi akan menjadi haram bukan karena zatnya, atau haram karena sesuatu yang lain. Mungkin foto porno, foto yang membangkitkan syahwat, ya, itu menjadi foto menjadi haram. Kemudian yang lainnya adalah makanya dalam hal ini ulama-ulama India sangat keras. Biarpun fotografi menjadi haram karena syaddud dara', bukan karena zatnya foto. Syaddud dara' itu adalah untuk menghindari daripada mengagungkan sesuatu yang digambar, karena orang-orang Hindu yang ada di sana itu biasa dengan gambar dewa-dewi, patung, gambar dewa. Karena kemana-mana tidak bisa bawa patung, maka dipotret, digambar, bukan potret, digambar yang bagus. Kemudian setelah itu dibawa kemana-mana sehingga ditempelkan di tempat di samping di kamar-kamar masing-masing mereka untuk mengingatkan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Maka dari itu ulama India keras dalam urusan foto. Dimaklumi dalam hal ini. Ini di antara masalah gambar, Ibu. Jadi itu bukan lagi perempuan sama, Ibu. Kalau gambarnya lukisan itu, maka ketahuilah lukisan itu ada dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Ini ada pembahasan, bisa Ibu nanti mengambil printnya sama tentang gambar Baik. Terima kasih Bu atas jawabannya, dan menyapa sahabat Firdaus di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi habaib yang berpaham Syiah sedangkan kita diwajibkan cinta kepada para habaib atau ahli bait? Seperti seandainya kita diundang untuk hadir majelisnya, di sisi lain kita takut mengecewakannya. Terima kasih, Pak. Subhanallah. Anda harus paham mana mencintai ahli bait, mencintai habaib. Cinta Anda itu harus Anda wujudkan dalam cinta, dalam kebenaran. Kalau seandainya ada seorang habaib mabuk-mabukan minta duit kepada Anda, lalu Anda kasih, Rasulullah bakal marah. Iya. Kamu ini kurang ajar, cucuku kau rusak. Nah, begitu. Mau mabuk kau kasih duit? Enggak. Anda harus menolaknya. Bahkan Anda harus mengingatkannya. Kalau Anda harus marah kalau bisa. Kenapa? Demi keselamatan, demi kebaikan mereka.
Kalau ada seorang habaib mau makan racun, Anda biarkan atau tidak? Tidak. Kalau Anda melihat seorang habaib mau makan, Anda tahu makanan itu beracun. Kok Anda diamkan saja, akan Anda dimurkai Rasulullah. Ya. Cucuku makan racun, kau biarkan. Sama di saat kita melihat habaib sesat, harus tambah cinta kita. Makna cinta bagaimana kita kembalikan? Kalau Anda diundang di majelisnya, kalau majelisnya mengagungkan syiar mereka, syiar semacam itu, Anda haram datang kepadanya. Justru ketidakdatangan Anda itu biar jadi pelajaran buat beliau. Kenapa? Ini nggak benar, akhirnya nggak benar. Tapi kalau Anda datang, Anda membesarkan syiar mereka, berarti Anda menjerumuskan mereka. Anda hadir majelis yang menjerumuskan dia. Maka cinta itu tetap ada, tidak bertentangan. Lalu mengecewakan dia. Loh, mengecewakan itu adalah jika itu kebenaran, keinginan misalnya Anda diundang makan dalam keadaan baik-baik, bukan ada syiar urusan kekafiran, kesesatan. Kalau Anda diundang tidak mau, Anda kurang ajar. Tapi ini Anda menolak karena Anda ingin menyelamatkan dia. Mohon maaf, kalau orang dinasihati kadang-kadang pegel atau tidak? Pegel. Kadang-kadang tidak terima kan? Lah Anda menasihati seorang habib, itu kewajiban Anda, kecintaan Anda jurus nasihati. Bahkan mungkin Anda cubit kalau Anda merawat misalnya anaknya seorang habaib, hidup bersama Anda. Kalau putra Anda salah, Anda cubit. Anaknya seorang habaib, waktu Anda cubit harus cubit. Cuman nyubitnya jangan lebih daripada anak Anda. Kalau Anda mencubit lebih, Anda ada kezaliman di situ. Maksudnya Anda marahi, Anda tegur, Anda marah. Tapi marah Anda ini memang secara zahir menyakiti kan? Tapi sebetulnya marah Anda itu mengangkat mereka agar bisa kembali kepada Rasulullah SAW. Anda tidak perlu hadir majelisnya. Anda tidak perlu hadir. Kalau Anda bisa melarang orang lain hadir, agar habib itu sadar bahwasanya ini adalah sesat. Biar kembali kepada manhaj salafun saleh, manhaj para ulama-ulama radhiyallahu para habaib yang mereka adalah khususnya para habaib di Hadramut, akidah mereka adalah jelas akidah ahli sunnati wal jamaah. Anda tidak boleh datang. Kalau Anda mendatangi beliau, maka Anda meracuninya. Apalagi semakin ramainya mereka, semakin mereka tidak sadar dengan kesesatan mereka. Anda dosa dan akan ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya dan kita harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku, jangan kemana-mana, tidak diinspirasi spirit hati. بمدحه أنا قلبي هادي
Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. FM. KCPL Radio Kulit, inspirasi spirit hati. Betapa gampangnya Allah Subhanahu wa taala mampukan doa pada saat itu. Rambut Mentari Adalah seperti kita mengasih uang receh kepada fakir miskin yang minta kepada kita. Kira-kira gampang tak? Mudah sekali. Allah lebih mudah daripada itu. Makanya barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal duniawi dan dia lupa berdoa dan minta kepada Allah, dengan orang yang merugi. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman serta menggali ilmu dinul Islam melalui dialog interaktif bersama para ustaz di pagi hari. Iman ada yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang sehari kita karena sama Allah Subhanahu wa taala kita dikasih cobaan yang sedemikian rupa, akhirnya kita menganggap Allah begini-gini ya Mas ya. Sehingga turunlah iman kita. Jadi dengarkan dan ikuti Rambut Mentari setiap Sabtu dan Ahad jam 5.30 sampai dengan 7 pagi hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Dapatkan koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah Bersama Rasulullah. Dialog ilmiah membahas tawasul dan ziarah kubur agar warisan menjadi barokah. Mencari cinta di balik kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Membahas tuntas akidah Syiah, mengenal bid'ah pemecah belah umat, mengenal apa dan siapa salaf dan salafi. Benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam? Dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air Sendang, Sumber Cirebon, atau hubungi 0231 333 8967 atau 081 615 670 212. Sahabatku, mari kita belajar membaca Al-Quran, tajwid dan seni tilawah bersama Al-Ustaz Sulaiman dalam program Hikmah Qur'ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Dengarkan dan ikuti setiap Ahad malam Senin pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat dapat berpartisipasi langsung via telepon untuk membaca Al-Quran di udara. Hanya di Radio Cirebon, inspirasi spirit hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati pukul 6:47. Baik, kita menyapa di line telepon 18 di 0231252254. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Udin, Kang Jaya di Pak Udin di Kedawung. Baik, silahkan bertanya kepada guru kita Buya ya. Cukup satu pertanyaan saja yang ditanyakan karena di Facebook Radioku ataupun SMS masih banyak yang belum kami sapa. Silahkan Pak Udin. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya mohon maaf ya karena ini jauh di luar tema tentang sholat yang
berjamaah dengan imamnya sering ngantuk itu gimana? Misalkan di tahiyat akhir atau di tahiyat awal si imamnya tuh sering ngantuk jadi sering lama gitu. Apa tindakan dari si makmum gitu? Baik, ada lagi? Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung dijawab ya. Ya, sholatnya tetap sah saja. Karena selagi dia tertidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu, kecuali sekaligus sholatnya adalah sah dan kita pun boleh bermakmum dengannya. Kalau dia memang terus ngantuk ya, kalau setiap sholat ngantuk ya kayaknya ya harus diganti dengan yang halus, dengan cara yang baik. Kalau dia ngantuk, cuman kalau ngantuknya kadang-kadang ya dimaklumi, namanya orang bisa saja ngantuk kan. Tapi kalau setiap sholat ngantuk ini sudah berlebihan, masa setiap sholat ngantuk, atau mungkin tidak ngantuk, hanya mungkin kepanjangan saja, perlu diingatkan. Sebab memang ada yang tidak boleh berlebihan panjangnya. Ya, tahiyat yang pertama itu setelah tasyahud hendaknya cepat berdiri. Kemudian tahiyat yang kedua memang setelah selesai ditambah doa-doa ala kadarnya, segera salam. Itu anjurannya kalau menjadi imam itu tidak boleh panjang-panjang. Jadi kalau memang benar-benar dia itu adalah ngantuan ya, digantilah, jangan sampai merusak makmum. Dengan cara yang halus diusulkan. Tapi sebelum mengganti paling enak adalah mengingatkan, dan jangan ragu Anda dalam mengingatkan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan silakan Kang Oji, ini disapa. Baik. Pertanyaan dari Radio Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khair Bu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dalam penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Al-Fakir mau nanya bagaimana sikap kita dari apa ini? Dari ini ada di Habib Zaid Syahab, Pontianak. Al-Fakir mau nanya bagaimana sikap kita yang baik terhadap satu golongan yang salah mengekspresikan cinta mereka kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari keluarga atau saudara terdekat kita masuk ke dalam golongan tersebut. Dan pertanyaan kedua, jika seorang syarifah yang telah menikah dan berumah tangga dengan seorang ajam selama beberapa tahun dan tiba-tiba ingin kembali untuk mendapatkan kesempurnaan nasabnya, maka ia ingin menikahi dengan seorang Zaid, maka apakah benar yang ia lakukan? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang sekelompok yang salah mengekspresikan tentang cinta kepada ahli bait. Dan ini harus dijelaskan seperti apa di dalam mengekspresikan cinta. Sebab mencintai ahli bait itu adalah terus harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar kita itu misalnya memperhatikan anaknya, kita memperhatikan usahanya, pun termasuk cinta ahli bait. Kita memperhatikan semuanya. Jadi semestinya harus ada kesalahan. Barangkali yang dimaksud adalah sekelompok yang mengatasnamakan cinta ahli bait, tapi yang salah. Tapi kalau mengekspresikan ahli bait yang salah itu misalnya apa, memberikan mabuk, minum-minuman dan sebagainya, itu mengekspresikan cinta yang salahnya. Akan tapi kalau memang mengekspresikan cinta yang salah, cinta kepada ahli bait lalu memabuk dikasih. Na'udzubillah, kadang mohon maaf ini, ada orang di luar ahli bait itu ada kedengkian. Ada kedengkian, kebusukan itu diam-diam mereka mau menjerumuskan. Merusak halus. Maksudnya biar ahli bait tercemar. Allah, ini hukumannya besar di hadapan Allah. Ada memang diam-diam. Jadi mungkin dikasih, diajari zina, diajari mabuk, diajari ini. Ini karena sudah kebusukan. Karena dari awal dendam. Jadi kalau sudah ketemu ahli bait zina, tuh ahli bait. Oh, ini neraka orang ini. Jadi kalau memang mengekspresikan semacam itu sebenarnya bukan cinta. Kalau orang mencintai ahli bait, pasti dia akan ingin selalu ahli bait ini terjaga urusan dunianya, terjaga fisiknya, bahkan agamanya pun juga terjaga. Tapi barangkali yang dimaksud ada sekelompok akidah yang mengatasnamakan cinta ahli bait, tapi mereka salah. Cinta bukan cinta yang sesungguhnya. Mengaku cinta kepada Sayyidina Ali, merendahkan Sayyidina Ali menjadi pengecut. Mencintai Sayyidah Fatimah Zahra, akan tapi ternyata salah dengan mendustakan orang-orang yang ada di sekitarnya yang memuliakan Sayyidah Fatimah Zahra. Cinta Sayyidina Husain, cinta ahli bait, akan tapi sampai salah berlebihan sampai mengatakan mereka itu maksum. Maka tidak benar. Memang Sayyidina Ali adalah ahli surga, Sayyidina, akan tapi maksum itu gelar hanya untuk Nabi. Tujuannya apa? Untuk menjaga syariat Rasulullah. Sebab kalau nanti ada orang lain yang maksum, pangkatnya sama dengan Nabi, dia bisa membuat syariat baru. Kalau ini adalah mengekspresikan cinta yang salah. Ada sebagian tokoh misalnya Syiah misalnya mengatakan Imam 12 adalah maksum. Maksum itu apa? Tidak bisa salah dan tidak bisa berdosa. Berarti omongannya pasti
Benar. Kalau sudah pasti benar dari Allah, lihat. Sama sebetulnya dia kayak membuat nabi baru. Nah, kalau ini mengekspresikan nggak begini, salah. Kita tidak boleh ikut. Nah, kalau kita punya saudara, lalu kok ikutnya, atau mungkin dari Habib Zaid sendiri barangkali ada yang kebawa mereka, Anda harus semakin gigih untuk membawa mereka kepada keselamatan. Ingat, di dalam Anda mengajak kepada kebaikan. Kalaupun Anda tidak berhasil, yang penting Anda sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Yang nggak benar kalau kita biarkan begitu saja. Baik. Terserah mau apa kita biarkan. Hati-hati. Ini ada hisabnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk mengembalikan. Tentunya bil hikmah, dengan cara yang lembut. Kita berkomunikasi yang baik dan sebagainya. Kalau ternyata dengan lembut tidak bisa, dengan wajadilhum billati ahsan, tidak ada dialog yang baik-baik. Setelah itu kita hajar ahli bid'ah. Menghajar ahli bait, tapi untuk kemuliaan, bukan memusuhi, tidak. Agar mereka kembali. Bukan kita memusuhi. Itu sebenarnya. Makanya kata Habib Abdullah Bahrun, urusan mencintai ahli bait itu bukan basa-basi, ada di hatimu. Kalau memang tidak ada cinta, akan terbongkar suatu ketika. Jadi akan terbongkar suatu ketika. Jadi ada di hatimu itu kayak apa? Sehingga dipikirkan seperti apa, begitu baik. Sehingga sampai ya kalau memang ada cinta kepada ahli bait, pasti dia akan menjaga ahli bait. Dan Anda sebagai ahli bait, karena Abdul Syahab adalah termasuk ahli bait, Anda harus menjaga keluarga Anda, tanda cinta Anda. Sehingga wajib dan harus Anda pahami, harus dipahami semuanya, bahwa yang wajib mencintai ahli bait adalah semua manusia. Bukan saja orang yang bukan ahli bait saja, tapi ahli bait harus lebih mencintai ahli baitnya. Ahli bait. Bahkan ini lebih aula, lebih utama. Ada sebagian dipikir hanya orang luar saja harus mencintai ahli bait. Tidak, Anda sebagai ahli bait, kalau tidak cinta kepada ahli bait, maka tidak mendapatkan bagian kemuliaan di hadapan Rasulullah SAW. Karena ikrab dari Rasulullah SAW. Maka dari itu Anda berusaha untuk mendekatkan. Harus berusaha dan berusaha tidak ada hentinya. Kalaupun usaha Anda gagal, ketahuilah kegagalan di dunia bukan berarti kegagalan di akhirat. Sebab semua usaha akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang telah salah di dalam menikah, seorang wanita syarifah, menikah ya, kemudian salah ya, kemudian setelah itu dia menikah dengan seorang ajam yang bukan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketahuilah dia telah melakukan kesalahan yang pertama. Baik. Karena dia telah melakukan kesalahan, dikhawatirkan kalau ada orang semacam ini, dia termasuk i'rad, berpaling dari nasab Rasulullah. Tapi kalau waktu menikah mungkin karena kebodohan karena ini, yang bermasalah itu sampai ada orang, pernah suatu ketika kita ketemu dengan seorang syarifah, karena mungkin menemukan keluarganya atau menemukan habib yang kebetulan tidak baik, sehingga dia berjanji, saya demi Allah, sampai sumpah dia ngomong, saya tidak akan menikah dengan saya. Astagfirullahaladzim. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ente seorang syarifah. Itu seorang syarifah. Ketahuilah omonganmu termasuk i'rad, berpaling dari nasabnya Rasul, dan hukumannya gede di hadapan Allah. Tanggung jawab. Jadi jangan berpaling. Nah, tapi dia nggak benar, tapi yang lain masih banyak yang baik. Jadi Allah Maha Kaya. Nah, ini dilihat kalau pernikahan dia itu dari berpaling dari nasab Rasulullah, maka harus diajari sekarang untuk cinta kepada nasab Rasulullah. Cuman kadang mereka itu karena mohon maaf, karena pergaulannya begitu saja, kadang pun tidak ngerti syarifah itu apa. Dia nggak ngerti Anda. Sampai suatu ketika itu tidak paham. Bahkan ada seorang sayyid tidak paham kalau dia itu sayyid. Sehingga karena dia tidak paham dirinya adalah punya nasab mulia, dia pun tidak mau memuliakan nasabnya, anaknya pun sehingga tidak dimuliakan. Sehingga kalau terjadi pernikahan begitu saja, ini sangat maklum kalau semacam ini. Berarti yang disalahkan adalah para ustadz dan gurunya tidak mengajarkan mereka kenal nasab ahli bait. Nah, atau mengenai dari kalangan ahli bait. Maka adanya rabithah alawiyah itu sangat bagus, sangat penting. Bukan untuk memisah-misahkan. Akan tapi perlu ditingkatkan. Kerjanya rabithah alawiyah ini adalah bukan saja menunggu orang yang datang, akan tapi mencari orang yang terdengar dia punya nasab, dikejar, kasihan mereka. Agar diberi buku nasab itu. Karena apa? Agar mereka tahu. Karena kita menemukan ada orang yang tidak pernah ngurus yang demikian itu, padahal mereka punya nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini biasanya gara-gara tidak ada yang ngurus kayak begini, sehingga dia nggak ngerti. Pergaulannya sama orang Jawa yang di Jawa, Madura, orang Madura yang di ya, mereka begitu saja menikah. Setelah itu mereka sadar, kemudian sudah punya anak 5 atau 4. Akankah kita hancurkan pernikahannya? Tinggal kita banyak sholawat, mendekat kepada Rasulullah SAW, lanjutkan. Kalau ternyata pernikahannya tidak indah, bolehlah nanti pisah, kemudian menikah dengan seorang sayyid. Akan tapi kalau semacam ini ya, bagaimana kita akan menyakiti anak-anaknya juga? Anaknya kan punya syaraf juga, nasab. Biarpun bukan nasab, tapi anaknya kan juga bukan ibunya dengan bapaknya tidak ingin berpisah. Jangan sampai kita itu juga menyakiti. Kesalahan Anda sudah selesai.
Wahai Syarifah yang telah salah menikah, kesalahan Anda selesai, mintalah ampun kepada Allah dan semakin dekatlah kepada Rasulullah. Adapun pernikahan Anda kalau sudah bahagia, lanjutkan, tidak ada masalah. Kenapa? Sudah terjadi ini. Nanti kalau kita memulai yang baru lagi, mohon maaf, subhanallah, bisa saja anak-anaknya menjadi broken, menjadi naudzubillah, mau nanti akhirnya bisa menjadi benci kepada ibunya. Ya kan? Benci kepada ibunya sendiri berarti kita ngajari benci kepada ahli bait. Baru dipahamkan, ibu salah nak. Bukan maksudnya tidak harus ngomong gitu, berarti bapak salah menikah dengan bapak. Tidak, dipahamkan saja ilmu, disekolahkan yang benar anak tersebut. Insya Allah anak-anaknya juga bakal ngerti kebaikan. Tapi ibu itu tidak harus dia berpisah dengan laki-laki tersebut ya. Tidak harus. Akan tapi jika menemukan ketidaktentraman, ketidakbaikan, bolehlah pisah. Nah, apalagi menikahnya adalah begitu saja, bukan karena ikrad, bukan karena berpaling dengan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja. Jadi hati-hati dalam masalah sensitif. Banyak fitnah disebar gara-gara yang semacam ini. Baik, ya. Makanya kami pun berbicara masalah ini ya. Semoga Allah menjaga lidah kami dari kesalahan dan ketahuilah prinsip ahli bait adalah nomor 1. Karena apa? Itu adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu pertanyaan terakhir Bu ya, dari SMS 8305. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan seluruh keluarga ke dalam kemuliaan. Dari Zain di Madura, apakah seluruh Syiah itu sesat? Adakah Syiah yang masih sepaham dengan Sunni atau ahli sunnah wal jamaah? Baik, begini lah ya. Kalau sudah menjadi istilah di sebuah tempat itu tidak usah ditanya tentang kesesatan misalnya. Kalau yang kita sebut Syiah di Indonesia selama ini adalah ya sudah sesat. Akan tapi kalau kita berbicara tentang Syiah di dunia, ya. Misalnya Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman itu tidak sesat. Karena apa? Dia adalah sudah pakai hadis Bukhari Muslim. Dan juga mereka mengagungkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perbincangan tentang Syiah di dunia tidak bisa dibawa ke Indonesia. Lalu berkata, Syiah di Indonesia tidak sesat. Oh, tidak, Syiah di Indonesia adalah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah, jelas. Syiah di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah. Ya sudah, selesai. Jangan sampai nanti waktu kita ngomong Syiah itu ada yang benar. Lalu ngomong menurut ini anak-anak apa pemalsuan. Menurut Buya ada Syiah yang benar. Nah, padahal Syiah itu memang ada yang benar. Di dunia ini ada Syiah yang benar. Di antaranya adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Cuma ini karena apa? Dia masih juga mengagungkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fikihnya 3/4 adalah fikih 4 madhab. Nah, hanya akidahnya saja banyak cenderung pada Mu'tazilah. Sementara Mu'tazilah pun tidak dikafirkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Baik, kemudian yang ada di Indonesia itu jelas mereka adalah Itsna Asyariyah, Imamiyah, yang mengagungkan imam-imam, yang mengatakan imam mereka adalah maksum. Ini, jadi tolong jadi, memang ada Syiah yang benar, tapi yang mana? Dan kata Imam Syafi'i, kalau memang orang yang disebut Syiah itu adalah mencintai ahli bait, saya akan jadi Syiah hari ini. Jadi kalau mencintai ahli bait disebut Syiah, saya Syi'i. Saya pun Syi'i hari ini, kami yang ngomong juga Syi'i. Syi'i seorang Syiah, kalau memang Syiah itu adalah cinta ahli bait. Akan tapi cinta ahli bait itu bukan ciri khas Syiah. Kita semua ahli sunnah mencintai ahli bait. Ahli bait Rasulullah SAW yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik, memang ada Syiah yang benar, tapi kok kebetulan bukan yang kita bahas di Indonesia. Syiah yang benar kalau Anda di Yaman berbicara dari Syiah, Habib Abdurrahman As-Senggab yang punya Sobrukam, beliau sudah mengatakan bahwasanya hanya salah satu madhab yang benar yang tidak pernah diperhitungkan di dunia ini adalah madhab Syiah Zaidiyah. Tidak pernah diekspos, padahal madhab ini adalah benar. Sehingga selama ini hanya kita 4 madhab saja ya. Beliau dalam Sobrukam menjelaskan beliau adalah seorang alim besar, alim besar pada zamannya, yang beliau bisa mentakib Tuhfahnya Ibnu Hajar dengan tambahan-tambahannya yang cukup luar biasa. Beliau juga memasukkan bahasanya Syiah Zaidiyah adalah termasuk madhab mu'tabar, karena secara akidah, secara fikih adalah 3/4 madhab seperti madhabul arba'ah. Ada sisanya adalah tambahan ijtihad. Kemudian mereka bersandar kepada Musnad Imam Zaid bin Ali, dan mereka punya sarah. Kita juga punya sarah Musnad Imam Zaid bin Ali yang sungguh luar biasa, yang masya Allah. Dan ternyata sarahnya itu adalah qala Rasulullah, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya, karena memang tidak beda kita dengan mereka, dan kami berdampingan baik. Dan Syiah Zaidiyah sendiri merasa bahasanya kami itu dimusuhi. Kami sangat dekat waktu di sana itu, karena kami juga mendapatkan buku dari mereka dari Yaman. Beliau berkata bahasanya kami itu main serba salah, kami dimusuhi dua kubu. Kubu apa? Kubu yang Wahabi dan kubu Syiah Ja'fariyah. Jadi mereka juga dimusuhi oleh Syiah Itsna Asyariyah satu sisi. Satu sisi lain kaum Wahabi juga memusuhi mereka.
Nah, ya kayak kita yang di sini ahli sunnah wal jamaah ini, lihat Syiah Ja'fariyah tidak dengan kita, kemudian orang-orang yang benci tawasul dan sebagainya, benci kepada Maulid Nabi juga tidak dengan kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan masalah ini ya. Jadi ingat, kalimat Syiah ada yang benar, bukan harus dibawa ke Indonesia. Kalimat ini secara umum di dunia, atau kita bicarakan di Yaman. Kalau di Indonesia, pokoknya kalau sudah Syiah mengatakan imam 12 itu, imamiyah, Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah, sudahlah selesai. Karena mereka akan berpegang kepada kitab-kitab yang kerjaannya mencaci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya, dan silakan kita kesempatan tutup dengan doa Bu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijauhkan daripada fitnah di seputar ini semuanya. Jangan sampai kita terjerumus seperti sebagian orang telah terjerumus mengatasnamakan cinta ahli bait, akan tapi mereka ternyata menodai ahli bait, atau terjerumus kepada orang yang membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terjerumus kepada orang yang membenci ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan ini semuanya, semoga kita mengerti kewajiban-kewajiban kita kepada ahli bait, dan para ahli bait pun mereka mengerti akan keberadaan mereka, tentang kemuliaan mereka, dan mereka sedang menjaga. Kalau mereka menjaga, maka sungguh sangat membantu bagi yang lainnya untuk mencintai mereka, sehingga hidup kita indah dengan cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, sahabatku ya, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bertanya di line telepon, SMS dan Yahoo Messenger dan FB Radio Cirebon, sahabat. Sahabatku, mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami jawab ya, namun banyak juga pertanyaan yang sudah terwakili tadi, dan untuk pertanyaan di luar tema mohon maaf tidak bisa kami jawab, sahabatku ya. Dan sahabat, ikuti program selanjutnya yaitu Fit and Fresh bersama Bang Kaizen ya, tentang berbagi informasi dari dalam dan luar negeri, berbagi tips, kemudian juga lifestyle ya sahabat ya, seputar gaya hidup, tips sehat dan lain-lain. Baik Kang Haji, kita harus pamit dari ruang dengar. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.